Halo guys, perkenalkan, nama saya Muhammad Azkia Idil Fitri Nur, biasa dipanggil Azkia. Saya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ketatanegaraan dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam umur yang masih muda sebagai sebuah negara, banyak gejolak yang muncul baik dalam segi perpolitikan, perangan, maupun dalam ketatanegaraan. Pada tahun 1950, Indonesia merubah bentuk kesatuan menjadi terikat dalam sebuah perjanjian, yakni untuk mendapatkan Irian Barat yang tidak kunjung dilepas oleh Belanda. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu negara kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, negara Republik Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Kembalinya Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan membutuhkan perubahan dalam dasar negara sebagai negara kesatuan. Sejak 17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintahkan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Kemudian muncullah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali. Dalam hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Nah, pada 19 April 1957 dibentuk sebuah kabinet karya darurat ekstra parlementer, di mana menteri yang menjabat tidak mendasarkan partai melainkan dengan keahlian dan kecakapannya. Kabinet ini dinyatakan darurat untuk bertanggung jawab penuh atas pimpinan pemerintah negara karena sejak 14 Maret 1957 Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Nah, pada 5 Juli 1959, Presiden Indonesia mengeluarkan sebuah dekret untuk kembali pada 1945 karena konstituante mengalami kegagalan dan dalam penyusunan UUD sah atau resmi. Dan banyak sekali anggota yang menyatakan mengundurkan diri pada waktu itu. Yang begitu panas, konstituante diberikan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Check it out. Perubahan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam kamus bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti A. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. B. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Dan C. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Berkenaan dengan sistem pemerintahan, Mahfud MD memberikan pendapat lebih umum bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Lebih spesifik, bagi Harun al-Rashid, dalam ilmu negara umum yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan baik itu berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan mewakili rakyat. Arti yang luasnya dari pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan dalam oleh badan-badan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Ciri-ciri dan sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat.
atau suatu dewan majelis. Yang kedua, kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab pada parlemen atau legislatif. Ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. Keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Dan yang kelima, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Keenam, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab pada parlemen legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh negara yaitu Amerika Serikat, Pakistan, Argentina, Filipina, Indonesia yang menganut sistem presidensial. Selanjutnya ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh negara kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia ialah negara yang menganut sistem ini. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Yang kedua adalah anggota parlemen terdiri dari orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Yang ketiga ialah pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. Selanjutnya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Selanjutnya ada sistem pemerintahan campuran. Dalam suatu sistem pemerintahan campuran mempunyai keadaan sistem pemerintahan negara-negara di dunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan kondisi dan kultur masyarakat untuk menerima keadaan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Seperti Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari dua model tersebut kemudian dicontoh oleh negara-negara lainnya. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial yaitu seperti Amerika Serikat, Filipina, dan Argentina. Dan contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlemen adalah Inggris, Malaysia, dan Australia. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret atau keputusan ketetapan presiden yang isinya
pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden ini dikeluarkan akibat kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru pengganti UUD sementara 1950. Saat itu, Dekret Presiden 5 Juli 1959 bertujuan untuk mengatasi kegagalan konstituante dan ketidakstabilan politik. Melalui dekret ini, pemerintah memberlakukan kembali UUD 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Dekret Presiden ini merupakan dekret yang dikeluarkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Latar belakang dikeluarkannya dekret ini adalah kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD sementara. Badan Konstituante adalah lembaga Dewan Perwakilan yang bertugas membentuk suatu konstitusi baru bagi Indonesia untuk mengganti UUD 1950. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1999, Konstituante dibubarkan pemerintah memberlakukan kembali UUD 1945 dan UUD 1950 tidak diberlakukan lagi. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara yang diberlakukan dalam waktu singkat berikut ini adalah beberapa dampak dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan bentuk pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial. Selanjutnya, Konstituante dan DPR hasil pemilu 1955 dihapuskan. Selanjutnya ada dibentuknya DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Selanjutnya ada menghapus posisi Perdana Menteri UUD 1950 digantikan dengan UUD 1945. Lalu masuknya ABRI dalam pemerintahan lewat dui fungsi. Reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1998, suatu orde yang dimulai yakni Orde Reformasi. Hal tersebut ditandai oleh pergerakan mahasiswa Indonesia yang telah berhasil menokel kekuasaan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yakni Soeharto, yang mendirikan dan menguasai Orde Baru. Soeharto, seperti sama-sama kita ketahui, telah berkuasa di Republik Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Soeharto memerintah dengan cara-cara yang diktator. Tidak ada ruang publik untuk menyatakan pendapat yang cukup, bahkan boleh dibilang tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, yang tetap nekat. Maka sudah tentu bias dipastikan terali besi adalah ganjarannya. Jatuhnya pemerintah Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi telah memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi yang selama ini di Indonesia lumpuh kembali bergairah. Perubahan di berbagai sektor dilakukan, dimulai dari perubahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga hukum. Di bidang ekonomi dimulai dengan usaha perbaikan kondisi ekonomi Indonesia yang pada saat itu memang sedang dalam kondisi krisis sebagai kebijakan diambil untuk menstabilkan harga nilai tukar rupiah yang saat itu mencapai Rp20.000. Kebijakan lainnya pun diambil demi memulihkan kondisi makro ekonomi Indonesia yang pada saat itu memang compang-camping. Di bidang politik, perubahan dilakukan dengan mencoba untuk menciptakan suatu sistem tatanan serta iklim politik yang lebih sehat, demokratis. Di bidang sosial, budaya pun demikian, sebagai kebijakan diambil untuk perbaikan dan penanggulangannya krisis moral yang pada saat itu terjadi juga di Indonesia bersamaan dengan krisis-krisis lainnya yang melanda sebagai akibat dari krisis ekonomi. Di bidang hukum, berbagai perubahan dilakukan demi perbaikan konstitusi dan pembangunan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan saat itu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan karena disinyalir Undang-Undang Dasar 1945 memiliki banyak kelemahan sehingga rezim Orde Baru bisa menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak secara diktatoris. Oleh karena itu diperlukan suatu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyempurnaan dan meminimalisir celah-celah untuk penyelewengan kekuasaan. Amandemen UUD 1945 juga bertujuan untuk memberi payung hukum bagi reformasi dan sebagai perubahan yang terjadi dan yang akan terjadi untuk perubahan sesuatu sistem yang benar-benar
korup pada saat itu, diperlukan suatu payung hukum yang jelas sehingga perubahan dapat terrealisasi. UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia saat ini harus dapat memayungi secara legal perubahan yang terjadi. Oke guys, cukup sekian. Semoga videonya bermanfaat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.